Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan yang terus digaung-gaungkan oleh Ipung Atria nih guys ya, bahwa katanya di dalam Alkitab itu tidak ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau ada, katanya mau dikasih 1 triliun nih guys. Dan dia berkata bahwa memang tidak ada, katanya. Makanya uangnya nggak ada karena memang nggak ada ayatnya, katanya begitu ya guys. Sebelum kita jauh bahas bagian ini, kita simak dulu video pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Begini Bapak Ibu, di Alkitab setebal ini, Alkitab Bible setebal ini, tidak ada satupun ayat yang Yesus menyampaikan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Kalau ada, berhadiah 1 triliun rupiah kalau ada. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau ada ayat yang bisa menemukan ayat bahwa Yesus sendiri mengatakan aku Yesus, ya, secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Berhadiah 1 triliun rupiah. Mana duitnya? Ya memang karena ayatnya tidak ada. Jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ipung Atria, bahwa di dalam Alkitab tidak ada secara spesifik yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah tanpa kata ganti, katanya. Wah, kalau ada nih mau dikasih 1 triliun katanya. Dan uangnya di mana? Ya memang nggak ada ayatnya, makanya dia nggak kasih ya. Bukan nggak ada ayatnya, tapi uangnya yang nggak ada ya guys. Mari saya mengajak kita melihat statement Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ini secara eksplisit Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan di dalam Yohanes 13 ya, ayat yang ke-12 sampai 13. Di sini Yesus berkata ya, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka. Nah, di sini jelas bahwa ini Yesus yang berkata kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Lalu ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pernyataan yang begitu jelas yang menyatakan bahwa Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Tuhan. Berikutnya di dalam ayat 14. Jadi jikalau aku, maksudnya Yesus sendiri yang berbicara, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi jelas ya guys, bahwa ini merupakan statement Yesus secara eksplisit yang menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, saya tidak mengharapkan 1 triliun supaya Anda tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada. Ya, bagaimana mungkin ketika Anda tidak membaca, tidak beriman terhadap Alkitab, tentunya isinya adalah penyesatan. Bahkan bukan hanya Yesus ya, iblis aja mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya mengajak kita memperhatikan Markus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Alkitab mencatat ketika ia melihat Yesus dari jauh, iblis melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Bahkan iblis menyembah dia ya, menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ini jelas ya guys, menunjukkan bahwa iblis aja mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu bagaimana dengan Anda, Ipung Atria? Apakah Anda lebih dari iblis? Wajar jika Anda lebih dari iblis,
Anda tidak akan mengakui tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Satu hal penting yang perlu kita ingat bahwa ketuhanan dan kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia, tidak bergantung kepada pengakuan Anda. Mau orang percaya ataupun tidak percaya tentang Yesus yang adalah Tuhan, tentang Yesus yang adalah Allah itu sendiri, itu tidak akan mengubah keberadaan hakikatnya sebagai Allah. Jadi jelas ya guys dari bagian ini. Nah, kita menyimak lagi nih pernyataan dari Ipung Atria yang mengatakan bahwa kalau di dalam Alkitab yang menolak Yesus disebut Tuhan itu ada katanya. Itu di dalam Matius 7 ya, tentunya di dalam Alkitab Matius 7 yang dibahas oleh Ipung Atria ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 ya, tentunya bahwa Yesus mengatakan dirinya tidak mau disebut dirinya Allah. Benar nggak sih pernyataan dari Ipung Atria ini? Sebelum kita jauh bahas bagian ini, simak dulu pernyataan dari Ipung Atria. Berikut videonya. Matius pasal 7 ayatnya 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang menyebut Yesus Tuhan itu warnanya merah loh itu. Pokoknya kalau di Bible warnanya merah, di online itu berarti yang menyampaikan adalah Yesus Kristus langsung. Ya, kalau warnanya hitam itu bukan Yesus, tapi kalau merah begini ini Yesus. Kata Yesus, justru yang menyebut aku Tuhan itu yang mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang masuk surga? Yang menyembah Allah, itulah mereka yang masuk surga. Clear? Ayat ini maknanya jelas? Jelas. Mohon dibantu diklik yang itu Ustadz, tanda panah atas itu diklik. Sekarang yang 22 Ustadz. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, pada hari terakhir itu, pada hari menjelang hari kiamat, di Alkitab ini dikabarkan bahwa Yesus akan turun kembali ke bumi untuk bertemu dengan umat manusia. Jadi pada hari terakhir itu, pada hari akhir menjelang hari kiamat, Yesus berkata begini, nanti akan ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, gitu kan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, diklik yang klik tanda panah lagi Ustadz. Yang 23 sekarang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus akan kembali turun di bumi, bertemu dengan umat manusia dan termasuk bertemu dengan orang-orang Kristen dan Katolik untuk berkata jujur, menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dan Yesus berterus terang, aku akan berterus terang kepadamu bahwa ini, aku tidak pernah mengenal engkau sekalian, enyahlah engkau. Diusir sama Yesus, aku tidak suka sama engkau, dasar engkau pembuat kejahatan. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, justru itu sama Yesus diusir, dan justru mereka dianggap sebagai orang-orang yang pembuat kejahatan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak masuk surga tadi itu. Clear? Ayat ini Bapak Ibu mau dibaca, kalau ada orang bilang kepada saya, oh itu ayatnya sepotong-potong yang dibaca, silakan. Kalau mau dibaca mulai dari ayat yang depan-depan tidak apa-apa, dibaca semuanya tidak apa-apa, dibaca semuanya dari atas sampai ujung, belakang, bawah, tidak apa-apa dibaca. Konteksnya tetap sama, artinya tetap sama, maknanya jelas. Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan, dan yang menyebut
Yesus Tuhan itu adalah pembuat kejahatan dan mereka adalah golongan orang-orang yang tidak akan masuk surga. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ibu Ngatria. Dia membahas dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya tentunya. Di situ Alkitab mencatat bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini katanya Yesus menolak dirinya untuk disebut Tuhan. Ya, benarkah Yesus menolak dirinya menyebut Tuhan? Nah, memang ya kalau kaum buta konteks ya seperti ini lah ya, tidak melihat konteks secara keseluruhan. Sebenarnya ayat itu sedang berbicara apa? Sebenarnya Yesus ingin menyatakan apa di situ? Ya, kalau orang nggak beriman kepada Alkitab, tentunya mengajarkan sesuatu yang sesat dari bagian ini, yang dianggap benar oleh Anda. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan ya konteks keseluruhan dari bagian ini ya. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23, itu satu perikop. Dan di mana perikop ini mengajarkan tentang hal pengajaran yang sesat. Jadi jelas ya di situ. Nah, mari kita perhatikan sebenarnya konteks di sini berbicara tentang apa. Nah, konteks pembicaraan di bagian ini sebenarnya adalah nabi-nabi palsu yang diibaratkan seperti serigala yang sedang menyamar sebagai domba. Teman-teman bisa memperhatikan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-15 ya, jelas dikatakan di situ. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, untuk menjelaskan bagian ini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, ingat ya guys, bahwa Yesus seringkali mengajar murid-muridnya menggunakan perumpamaan supaya mengerti dengan jelas. Nah, apa yang digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan, menjelaskan tentang pengajaran sesat ini ya guys? Di situ dijelaskan ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, Yesus mengumpamakan yaitu ada sebuah tanaman ya, sangat jelas di situ di dalam Matius 7 ya, tentunya ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. 16 sampai 18 itu menceritakan sebuah perumpamaan tentang bagaimana pengajaran sesat ini. Ya, saya akan baca ayat 18 saja. Di situ dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi jelas ya, ayat ini bukan menunjukkan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi tentang pengajaran yang sesat. Makanya jelas ya, perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Ayat 15 dimulai dengan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, pengajar-pengajar sesat ini dia juga bisa melakukan tanda dan mujizat. Teman-teman ingat kembali ketika peristiwa keluaran, yaitu Musa dan Harun untuk keluar dari tanah Mesir dengan mengadakan banyak tanda dan mujizat. Orang yang tidak percaya Yesus pada waktu itu, petenung, sihir, dan lain sebagainya juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi pada akhirnya yang benar yaitu adalah pengikut Kristus pada waktu itu. Begitu juga dengan hal ini, pengajaran yang sesat, nabi palsu, dia juga bisa mengadakan mujizat. Maka dari itu, jelas dikatakan Yesus di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan nabi palsu itu yang memakai nama Tuhan untuk berseru demi nama Tuhan, tetapi padahal mereka adalah pengikut setan gitu. Mereka adalah pengajar-pengajar yang sesat. Seperti Anda ya, contohnya Anda mengatakan mengajarkan tentang Alkitab, tapi Anda tidak beriman kepada Alkitab. Yang Anda ajarkan adalah kesesatan. Udah jelas. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini di dalam ayat 23, pada hari terakhir, nah ini nabi-nabi palsu ya. Ini pengajar-pengajar yang sesat seperti Anda. Nah,
Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Makanya orang-orang yang seperti ini, Yesus katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini sekali lagi ini Yesus katakan bukan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh, tetapi bagi setiap mereka pengajar-pengajar yang sesat, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, tentunya seperti Anda guys. Jadi mari kita belajar, ketika Anda beriman kepada kitab Anda, agama Anda, ajarkanlah sesuai dengan iman Anda, bukan mengais dari Alkitab. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Quran yang Anda percaya sudah Anda ajarkan dengan baik? Lalu mengapa Anda mengajarkan Alkitab dan memutarbalikkan fakta kebenaran yang tidak Anda imani? Ya, kiranya video ini boleh membukakan wawasan kita dan membawa kita untuk semakin mengenal siapa juru selamat yang pasti memberikan jaminan kepastian akan kehidupan kekal bagi setiap kita. Tentunya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu sudah jelas ya guys. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal itu sendiri ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal itu selain daripada Yesus Kristus. Tidak ada seorang nabi manapun yang mati dan bangkit selain daripada Yesus Kristus. Semua tokoh Alkitab dia mati, dan semua nabi dia mati, kecuali dia dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Tetapi beda dengan Yesus Kristus, dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Oleh sebab itu dia layak untuk dipercaya. Ya, kiranya video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada, dan God be with you.